Pak, ini nggak ada ular ya kan? Nggak ada. Aman. Itu juga bayi itu lagi ada yang mengeram kita tuh. Itu Victoria Mambruk. Hei, kamu ganteng amat. Aku. Iya. Iya, tapi matanya ke atas, maaf ya. Nah, kalau yang ini yang proses habituasi, yang proses sebelum dilepasin kan harus mengenal itu dulu. Tapi ada juga yang berantem sama yang lainnya, kita selamatin dulu. Suka pada cemburu gitu nggak sih? Aku naruh makannya gini ya, di sebar. Salah satunya iya. Gitu ya. Ya, si jalak kebo yang nggak bisa terbang tadi. Ya, tuh, bukan deh. Tadi ada di sini yang putih. Nih tuh. Si Albino nih. Yang nggak mau. Iya. Sekarang dia kan harusnya hitam kan. Dia putih dan yang aslinya tuh yang sebelah kanan. Kemarin dia akhirnya punya cicit warna putih juga albino. Kita latih di luar, udah lepas di luar teh. Anak-anak mereka juga udah ada di luar ya. Di luar. Albino juga dilepas. Tiba-tiba dia makan kucing. Salah satu predatornya. Ya gimana ya? Bingung juga ya. Serba salah. Aku tuh kalau di rumah aku Itu pelatuk nih. Halo. Di woodpecker ya. Iya benar. Gitu ya. Nggak, jadi kalau di rumahku tuh kan masih suka pada burung tuh masukkan. Seru banget sih teh. Karena kalau jendelanya dibuka tuh dia masuk, nanti dia kayak ngerasa terperangkap nggak bisa keluar. Jadi tuh aku selalu kadang-kadang mesti nangkepin kupu-kupu keluarin, nangkepin capung keluarin, burung keluarin. Nah kadang-kadang suka burungnya kejeduk. Iya. Kaca dan kaca. Nanti pas jatuh pingsan, si kucing aku tuh langsung gitu deh. Ya itu. Burung. Jadi aku selalu gini, jatuh tuh nggak boleh. Terus kata si akang begini. Naturalnya si kucing tuh begitu, kamu marah-marah. Iya. Tetap takut jangkrik gak? Iya. Takut. Aku tuh dulu waktu aku masih kecil, papa masih ada, dibawanya ke pasar burung di Pramuka, suruh nyuapin ke ayam, ini nih jangkrik yang hijau, ulet. Berarti nggak takut dong? Ya geli sih, tapi kalau ini udah tahu. Coba teh pegang teh. Megangnya gini. Megangnya. Bentar ya, tangan kiri. Iya. Terus gimana? Bentar. Tuh langsung. Pinter, langsung diambil. Kalau di sini pakai kan itu supaya terdata juga, ada tulisan di hakim terus ada nomor. Dan kita lepasin ke alam liar pun yang pakai itu. Jadi ketahuan itu dari sini. Ih, seneng banget ya aku berasa Pocahontas. Hei, sini sayang. Ini ikan apa? Ini ikan dewa. Ini yang di Cigugur ya? Betul. Kok bisa dibawa ke Cigugur? Mereka bawa ke sini. Jadi ini tuh banyak banget orang-orang itu tuh yang happy ketika di sini. Maksudnya saya mau di sini gitu. Mereka mau melihat hewan yang ada di sana hidup di aviari karena di sini kan terdokumentasi, terlihat, terus berkembang biak. Iya, ini yang dibawa kan aku cuma tahu di Cigugur aja tempat lain. Enggak, dari orang sananya. Itu sudah mulai di baja penangkaran juga. Lihat ini, dia lagi ngumpulin bahan sarang. Oh, tidak itu. Ya, nanti itu kita ikutin sarangnya di mana, kamerain. Pepe selamat datang di Jacinta Aviari. Apa? Bahagia banget. Senang hati, senang banget. Tadinya berhenti. Oh, Masya Allah gitu tuh.
seneng banget. Karena tiba-tiba ngerasa bagian dari alam yang kita rindukan gitu kali Teh ya. Nyaman banget gitu loh di sini tuh. Ya ampun. Si mereka ini yang ada di sini tuh dirawat, terus disesuaikan dengan kehidupannya dia gitu. Karena aku selama ini ngeliat Irfan tuh kan emang cinta itu sama binatang, tapi enggaknya bahwa kamu itu menyediakan dokter, ahli apa opositum, apa segala macam tuh. Kayak kenapa sih kan? Jadi gimana ya, kesadaran bahwa kita hidup itu diciptakan tinggal di dunia itu tidak sendirian, tidak hanya manusia saja. Kita tuh berbagi dengan alam. Alam itu ada lahan, batu, air, tumbuhan, hewan, semua itu diciptakan untuk hidup berdampingan. Ketika kita ada keegoisan, merasa lebih hebat dibanding yang lain, ada keinginan memusnahkan satu dan yang lain, itu manusiawi. Tapi kesadaran bahwa itu bagian dari lingkungan dan alam secara keseluruhan. Berarti saya harus berbagi dengan mereka. Ini lahan tempat tinggal. Dari sekian luasnya ini, sebagian besar untuk hewan, untuk tanaman, untuk tumbuhan. Ya karena kita kan tidur juga cuma sebatas kasur doang, makan juga sebatas meja makan doang, ngumpul sama keluarga juga sebatas ruang keluarga doang. Nah, tapi yang dianggap keluarga dan juga bagian dari hidup juga adalah mereka ini. Dari kecil tidak bisa lepas dari hidup berdampingan dengan alam. Salah satunya adalah hewan. Nah, dari mulai punya finansial yang cukup pun, mempunyai rumah, tempat tinggal ngekos pun saya berbagi dengan hewan. Dulu ngekos saja saya berbagi dengan ular dan kura-kura. Konsep berbagi sama makhluk lain itu tuh kamu dapatkannya dari mana? Apapun yang terjadi dengan kita itu bukan milik kita, udah titik yang pertama. Rezeki, kebahagiaan, harus berbagi kebahagiaan dan rezeki tersebut dengan yang ada di sekitar kita. Manusia-manusia, hewan dan satwa itu tumbuhan itu selalu ada di pikiran manusia kita. Allah memberikan sesuatu kepada kita bukan buat itu doang, ayo sebarkan. Dan orang yang bagus itu ada yang bermanfaat untuk semua pihak, bukan orang saja. Jadi manusia merasakan manfaatnya, dan bahkan hewan-hewan pun harus merasakan manfaatnya. Jadi setiap kembali lagi membuat tempat tinggal pun selalu saya memikirkan buat satuannya mana ya. Oke, setuju nih ya bahwa Irfan bilang ini tuh kan berbagi konsepnya. Ya. Kan sama nih kayak kita Baya yang terinspirasi dari Japura, ini ada 3 sudut, kita ada 3 pencipta alam dengan manusia. Dan itu satuan. Nah, sudutnya iya, Setuju 3. ya? Iya, makanya Iya. gitu. Tapi Van, kan namanya berbagi mah bisa aja berbaginya sama yang lain. Orang-orang di Jogja berbagi. Kenapa kamu teh sampai sedemikiannya ke perhewanan ini? Oke. Jadi realitanya alam kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Gesekan di mana-mana, orang hutan sampai memanjat kabel listrik, endingnya ke Sumutisen, sangat-sangat sedih sekali. Tiba-tiba ada gesekan gajah kena jerat. Ya kita tidak bisa menyalahkan manusia, tidak bisa menyalahkan hewan, tapi ya kita harus tahu bahwa ayo, itu selalu berkali-kali kayak gini tuh. Pembangunan itu harus dilakukan, tapi bukan berarti saling memusnahkan. Jadi pembangunan itu ya untuk ya hewan aja bikin sarang, ya kita juga bikin rumah. Tapi ya harus ayo berdampingan dong. Benar, mau nanya itu bener ya. Iya emang bener. Jadi gara-gara itu Salah satunya. Memberikan mereka Itu. habitat ini. Jadi di 600 meter persegi apiari ini dulu hanya lahan kosong untuk parkir tamu-tamu saja. Tapi saya berpikir saya harus memberikan tempat yang layak tanda kutip untuk satwa-satwa. Animal welfare-nya diperhatikan, kesehatannya, kebahagiaannya, kebersihannya, hak-hak mereka itu diberikan. Burung punya hak untuk terbang. Kan nggak mudah kan? Iya, tidak mudah. Nggak mudah kan? Nah itu,
secara waktu, energi, Iya. finansial. Jadi dari 600 meter persegi ini nggak mudah untuk membuat sebuah ekosistem dan percontohan tanda kutip alam yang seharusnya, di mana ada air mengalir, airnya yang cukup bening lah ukuran segini, ada pohon-pohon, ada udara sejuk, ada burung terbang mencari makan dan lain-lain. Itu hanya sebagai percontohan alam yang harusnya kita bentuk bersama. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Air terjun di belakang kita itu perlu 24 jam listrik terus-terusan supaya siklusnya terus ada. Pohon-pohon ini, makanan-makanan ini pegawai-pegawai ini, dokter-dokter itu kritis semuanya. Ini itu. Nah, tapi kita di alam yang lebih luas dari 600 meter persegi ini tinggal menjaga, tinggal menikmati. Kenapa lu rusak? Terus Van, ini udah nih si 600 surga ini ya. Mau kemana lagi? Ini adalah bukan 600 meter persegi sebatas sekecil ini. Alhamdulillah dari 600 meter persegi Ati hari ini jadi magnet orang-orang untuk tertampar, tersadarkan untuk mencintai dan menjaga alam. Dari sini ada sebuah pelatihan untuk satwa-satwa yang ada di sini untuk kemudian dilepaskan mengenal alam yang lebih luas lagi. Jadi di sini tuh mereka tuh ada yang datang belajar untuk terbang karena dia tidak punya pengalaman untuk terbang buru-buru. Ada yang belajar buat berenang, belajar berdampingan, belajar membuat sarang, Belajar berantem juga. iya, berebut makanan, berebut tempat tinggal. Jadi kalau mereka di sini tuh ada tempat tinggal, jadi kita tahu ini ada ratusan ekor. Kita tahu ada situ malam-malam tuh. Jadi kalau dia tidur di sini, besok akan di sini lagi. Jadi kalau binatang itu gitu, dia pindah-pindah. Dia punya rumahnya juga ada Betul. anaknya dong ya. Betul, dan itu betul. Jadi kalau pagi, siang, sore itu mereka berebut makanan, untuk malam hari itu mereka awal berebut tempat tinggal. Jadi ketika sudah ada tempat tinggal nyaman di sana, dia akan terus di situ. Dan mereka tinggal di situ. Dan di alam pun seperti itu. That's why orang hutan kenapa masuk situ? Situ jalur cari makan dia. Itu area rumah dia area tempat jalan dia mencari makan. Jadi gini. Kok jadi perkambangan ya? Kok jadi kelapa sawit ya? Kayaknya kemarin ada pohon gede di sini. Nah, seperti dari sini pelatihan bisa mandi sendiri, kari matahari sendiri, kari makan sendiri, bikin sarang sendiri. Ini sudah beberapa kali kita lepas liarkan di alam liar yang dimana di luar banyak manusia-manusia alhamdulillah tidak sebaik yang berkunjung ke sini. Mereka setidaknya tidak punya bekal untuk mempertahankan hidup. Kembali lagi ke alam. Idealnya mereka tinggal di sini tidak. Idealnya mereka singgah di alam yang luas. Dengan 600 meter persegi Asia hari ini itu alhamdulillah banyak pesan-pesan menjaga alam tersampaikan kepada anak-anak kecil yang datang setiap hari ke sini, pada orang-orang dewasa yang takjub datang sini, dan tidak hanya Indonesia loh orang Jepang, Amerika, Jerman, Australia akan sengaja. Bentar Van, ini dengan orang-orang datang ke sini beredukasi apa segala macam itu menjadi bagian dari rencana Irsan waktu bikin ini enggak sih? Tidak. Jadi awalnya itu hanya memberikan tempat yang layak, hak untuk mereka aja. Tapi ternyata dari sini aku nyebutnya ini perpustakaan hidup. Orang gini apa-apa di kontenin, iya. Karena itu buat catatan pendidikan, ilmu. Ini ada perpustakaan hidup. Setiap mereka mencari makan, mandi, mengumpulkan bahan sarang, menyusun sarang, mereka bertelur, mengerami, menetas, meloloh, sampai mereka terbang pertama dari karang, itu terdokumentasikan. Nah terus dengan adanya orang-orang yang banyak datang, anak-anak sekolah. Jadi awalnya itu ya hanya memberikan tempat yang layak untuk mereka, tiba-tiba jadi magnet, datang semuanya, tiba-tiba menjadi sebuah semangat untuk menjaga alam, itu di luar rencana. Nah itu mah berkah kan? Itu berkabar, jadi yang ngalir aja. Kita begini, gap, kan aku tuh kalau ditanya setiap tahun baru gini, resolusi apa sih, itu orang nggak pernah punya resolusi, nggak pernah punya target. Saya mah kerjakan aja. Jadi kita kadang ngalir aja, udah ya kayak gini, nggak kali deh, udah ngalirnya seperti ini, udah kita ikuti. Anak-anak tiap hari sekarang datang ke sini, itu sama sekali nggak, karena ini adalah area pribadi. Terus akhirnya teman-teman anak saya datang, ya udahlah terima karena ada hubungan. Terus ada anak-anak SD yang lainnya mau dong, akhirnya saya mikir gini, oke,
lebih banyak manfaatnya ketika mereka bisa datang dan datang ternyata kebahagiaan lainnya adalah melihat mereka senyum bahagia. Mereka tuh bisa dekat dengan alam dan mereka tidak pernah merasakan itu. Mungkin mereka ke kebun binatang melihat tapi tidak berinteraksi. Beda. Ini tuh jadi kita cemplungin ke alam. Makanya ya udah pulang dari situ mereka yang senyum terus nempel di mereka. Gue harus jaga alam. Itu tuh mahal teh. Merubah mindset itu tuh mahal. Bener. Kalau kita bilangnya mulainya tuh dari hati. Ya. Jadi yang dikentil itu hatinya, betul. bukan secara logikanya dulu gitu. Tadi saya cerita juga yang ada seseorang lah dapat tawaran untuk bisnis kayu besar-besaran, menebang pohon banyak duitan. Dia tolak padahal itu harganya bisa miliaran ya. Dia tolak hanya karena melihat apiari ini. Kata dia, iya ya tuh sekarang orang banyak yang di depan rumah, dan aku juga ngomong gak usah bikin apiari, depan rumah kamu ada pohon, udah siram dan lain, ketika ada burung biarkan mereka bersarang di sana, ada hijau ada kikau, saya bilang gitu. Kita punya big apiari, mega apiari alam. Dalam hati aku tuh, ego tema nih mahal pisan ya, ini tuh biaya segitu besar, kalau buat ego tuh mah kayaknya ya. Ya, bahkan kadang-kadang penonton saya ada yang ngomong gini, semua dikontenin buat balik modal ya gini, hey tidak balik modal sama sekali. Hey, coba ya kamu, mari kita berhitung. Ya, ini mah bukan masalah hitung-hitung. Gitu. Nah, ketika ada orang bertanya gini, berapa emang biayanya? Dan saya coba bilang, gak tahu. Dan memang saya berusaha untuk tidak mau tahu. Karena kayak kita membesarkan anak, kita gak pernah hitung-hitungan. Ongkos, apa-apa, biar ngelahirin, gue nyusuin lu, gue nyebokin lu tuh ada harganya pernah. Nah, seperti itulah seorang Iwan Fals datang sini, menangis di sini, kemudian dia menciptakan lagu, dan dia beneran betah di sini teh nyanyi 8 lagu, persembahkan untuk alam gitu. Di sini teh beneran nyipta, tiba-tiba nangis nyipta lagu, karena kata dia tuh dia terucap dari seorang Bung Iwan Fals kan sangat di Taiwan. Jadi dan saya baru tahu juga mungkin Iwan Fals kalau main dimanapun, ridersnya itu kan kalau kita tuh misal pesawat harus apa, hotel apa, di backstage harus ada apa saja. Itu iya, plus harus menanam berapa ratus pohon. Ternyata dari tahun 80-an. Kan aku cerita ya, jadi tadi aku bacain narasi untuk perantauan sekolah rimba beberapa tahun lampau tuh, ada narasinya adalah setiap kelahiran di suku itu harus menanam 2 pohon, dan 2 pohon itu harus dijaga sampai mati. Kalau sampai ada yang menebang, merusak, tidak merawat, itu didenda, karena hitungannya adalah kamu membunuh nyawa orang. Kalau pohonnya tidak dirawat, kalau pohonnya mati berarti kamu membunuh 1 orang. Karena buat mereka pohon-pohon itu adalah sumber kehidupan manusia. Ketika ada yang lahir, dia betul kehidupan lagi, jadi dia harus ada pohon gitu. Terus dalam pemikirannya mereka itu bahwa sungai itu, air itu adalah jalannya para dewa. Mereka akan datang ketika ada pohon-pohon dan bunga-bunga yang bermekaran dan berkaburan. Jadi kalau kita dia bilangnya dewa mun, kalau kita mah mungkin itu adalah sebuah kehidupan berkatan gitu. Jadi kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang dianggap primitif, itu mah Irfan suka rasanya ego-ego dengan segala kebaperannya terhadap alam, tapi sebenarnya itu yang berjalan dalam alam ini. Dan kadang-kadang di lingkungan orang lebih takut dengan hukum adat dan mitos dibanding hukum undang-undang. Tapi berbicara mengenai pohon, itu betul teh. Jadi konsep aku tuh nanam pohon menghasilkan oksigen. Berarti kamu memberikan udara kepada siapapun yang menghirup oksigen kamu.
Kalau nggak ada, Nah, atau kalau kamu menebang berarti kamu menghambat kemunculan oksigen. Berarti kalau menanam, kamu berpahala. Kalau menebang, kamu berdosa. Pahalanya pahala jariah, dosanya dosa 7 turunan. Dan itu. Jadi Kak, sampai saya tuh ya kalau trimming pohon aja saya tuh tanya tim saya. Terus kadang-kadang kamu mau lihat sampai aduh. Terus aja diubah mindset sama mereka. Trimming itu kan dipotong beberapa bagian. Betul gini. Aduh kasihan. Aku sampai gitu deh. tapi Terus kata mereka gini. iya. Ya kata mereka gini, aja berubah mindsetnya gini. Pak, ini sama seperti Bapak potong rambut. Akhirnya gitu. Oh iya. Kan tidak menyakitkan dan juga bisa lebih bagus gini. Oke, awalnya masa aku kayak misalnya gini. Jangan, aduh biarin aja. Itu aku dapetnya waktu pandemi, kan masuk sama geng hijau, tentang cinta tanaman gitu. Ya diceritain emang harus di-trimming, emang harus terus hasil potongannya tuh menjadikan kompos nanti buat dia hidup lagi gitu. Jadi akhirnya ya bukan bijinya, bukan Pak Ukat itu kan bilang sama ini bertahun-tahun. Pak Ukat saksi ya Pak Ukat ya. Aku gitu tuh selalu nih. Aduh kamu sadar biarin aja. Aduh sampai aduh gini. Ketika bisa digergaji, aduh. Oh kalau digergaji mah iya dong, takut juga. Iya. Kayak misalnya ada yang tidak menjorok ke jalan. Ini seperti potong rambut. Oh ya udah, oke. Ini pun si Afiari sempat terlalu rimbun, terlalu rimbun. Sampai cahaya matahari tidak bisa masuk. Akhirnya ya udah harus di-trimming karena supaya matahari masuk. Ya karena ternyata emang gitu kan, tetap ada yang mati, tetap ada yang berganti, ada yang tetap tumbuh. Dan kalau misalnya kita ingin dia tetap seperti hidup gitu, jadi kita yang egois tahu. Iya, ternyata tapi itu kita baik gitu supaya ternyata malah. Betul. Dan ternyata memang kadang kita harus membuka pikiran kita, kadang-kadang sesuatu yang menurut kita ini ya harus dikompetkan dengan oh iya tentang alam itu tuh ya udah kita tuh harus berbagi. Kalau aku selalu ngomong gini, yuk kita berbagi tugas yuk. Jaga alamnya. Yang ini selamatkan hewannya. Suatu saat yang indah, hewan ini akan dikembalikan ke alam. Seperti yang sudah saya lakukan, arwana ke Danau Sentarum, burung-burung ke hutan dan gunung yang pasnya. Dan itu harus yang pas ya guys, jangan sampai sok-sokan melepaskan burung. Akhirnya jalak Bali dilepasin di pundak, nggak bisa. Jalaknya udah namanya Bali, harus di Bali. Kayak murai batunya mana? Murai batu Jawa, murai batu Sumatera mana? Medan atau mana? Lepaskan di tempatnya. Karena kalau tidak itu menyalahi aturan. Loh, setelah dilepasin di Indonesia, itu bukan burung Indonesia. Ya kayak gitu lah. Iya, itu juga belajar ketika ketika ikut diajak sama Kementerian Lingkungan Hidup untuk konservasi alam mengembalikan hewan-hewan ke hutan. Bawa ular, bawa apa ya burung yang di Ambon? Si Nuri ya? Ya, Nuri, Molukan. Ya, itu dibalikin ke sana gitu. Aku baru belajar konsep itu. Oh iya gitu ya. Tapi memang ternyata harus dilatih bertahan hidup di luar juga. Karena kalau udah gini kan dia rasanya nyaman. Ternyata di alam keras hidup gitu. Nah makanya kalau di aviari itu ya salah satunya adalah mereka latihan untuk jalan. Jadi latihan jalannya itu habituasinya tidak terlalu lama karena mereka sudah terbiasa dengan persaingan antar makhluk di sini juga. Benar. Gitu. Luar biasa nih. Wan, aku seneng banget, makasih ya. Mau Teteh juga sama-sama makasih ini. Kalau jadi gini menunjukkan kecintaan kepada alam itu dan mensyukuri apa yang kita rasakan itu bisa dengan berbagai macam cara. Jadi aku tuh ceritanya melaunching bekerja sama para penenun di Bali Timur mengeluarkan yang ini kain tenun Bali. Yang tenun Bali. Yang ini yang cap Balinya. Yang ini cap Bali. Ya, ini kedayanya. Yang tadi aku bilang ada Gapura Trihita Kirana ya kalau nggak salah tuh sisi itu. Sama ini tuh jadi dibilangnya tuh koleksinya Sarwa Prani. Apa itu Sarwa Prani? Itu segala sesuatu yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Yang tadi yang makhluk hidup apa gitu. Makanya aku tuh pengen ngobrolnya sama orang-orang yang ikut memberikan sumbangannya untuk kehidupan ini gitu. Nah, semampu kita ya Teh ya. Teteh dengan caranya, aku dengan caranya, silakan kalian juga dengan caranya. Tujuannya sama, yaitu menyelamatkan alam karena ini tuh
juga harus ditempati oleh anak cucu kita berikutnya. Tuh, kalau dia punya anak sama cucu, mana anaknya juga senang sama binatang kan jadinya kayaknya. Mengumpulkan ya Van, itu bilang terima kasihnya tuh bukan hanya sekedar waktunya, supportnya, nuhun udah. Makasih juga Teteh, mengapresiasi ini semuanya itu, terima kasih banyak. Bisa Teteh ya. Aduh, kayak mau dikusnedi. Itu menahan nangis tahu dari tadi sedih gitu apa kayak film drama. Lucu banget. Bye-bye.